Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rangkuman 11 materi yang telah kita pelajari selama akhir pekan ini. Yang pertama itu ada universalitas Islam. Islam itu agama yang universal. Karena keuniversalitasan Islam itu mencakup teori risalah yang komprehensif, kemudian lengkap. Dia adalah agama, hukum, dan prinsip dan aplikasi, serta selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Nah, yang kedua itu ada sunnatullah dan akhlak dan pemikiran Islam. Sunnatullah dapat didefinisikan sebagai hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang alam semesta beserta isinya. Sunnatullah sendiri bisa dipelajari oleh siapapun, tidak terbatas pada umat muslim saja. Nah, pemikiran Islam dibangun dan dikembangkan untuk membantu ke universalitas Islam sebagai petunjuk bagi manusia untuk menuju kesalehan individual dan kesalehan sosial sumber pemikiran Islam. Dan yang kemudian ada konsep kebertuhanan, membangun kepribadian Qurani, dan integrasi iman, Islam, dan ihsan. Dalam perspektif Islam sendiri, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan itu manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup semua umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain menjadi pedoman Al-Quran, juga sebagai landasan untuk hukum setiap tindak tanduk manusia secara sadar maupun tidak sadar telah diatur oleh Maha Kuasa. Nah, iman, Islam, dan ihsan ini hubungannya sangat erat, dan atas dasar tersebut maka seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup jikalau tanpa dibarengi dengan iman. Nah, membuktikan Islam di Indonesia serta membangun persatuan dalam keberagaman. Bagaimana cara kita untuk membuktikan Islam di Nusantara, di Indonesia kita sendiri ini? Ada satu cara, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana kita mematuhi semua peraturannya dan menjauhi segala larangannya. Nah, jikalau dengan melakukan itu, maka keberagaman pun akan tercipta, karena keberagaman pun itu tidak masalah, karena keberagaman itu merupakan variasi dari berbagai macam kombinasi elemen demokratis. Contoh, di Indonesia ada dua organisasi masyarakat. Yang pertama itu ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua-duanya adalah organisasi masyarakat Islam, namun memiliki dua paham yang berbeda. Nah, lanjut, konsep muamalah, zakat, dan pajak dalam Islam. Nah, di dalam ruang fikih muamalah sendiri itu mencakup segala aspek kehidupan manusia, yang dimana seperti sosial, hukum, politik, lain-lain. Nah, zakat dan pajak ini selaras dengan muamalah yaitu dengan menyangkut ekonomi, yang dimana zakat itu ketentuannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya wajib untuk membayar, sama kayak pajak. Dia wajib untuk membayar, namun ketentuannya dibuat oleh pemerintah setempat. Nah, yang terakhir, Islam dan modernisasi. Modernitas yang melanda agama Islam dengan segala bentuk negatif positifnya itu menjadi tantangan yang harus memang kita hadapi di tengah kondisi yang sedang terpuruk saat ini. Umat Islam itu dituntut bekerja ekstra keras untuk dapat mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya di modernisasi ini. Nah, sekian materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.